لا إله إلا الله 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 محمد النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'matillah. Panjang jalan cerita cinta kepada Allah. Siang dan malam kita telah bergelut di atas punggung bumi dengan kehidupan dunia semata. Pagi ketika matahari muncul di ufuk timur dengan sepenggal duha, kita mulai terpanggil untuk keluar daripada rumah kediaman kita. Kita bertatih berjalan untuk memenuhi hajatan dunia. Sekali lagi untuk memenuhi hajatan dunia. Untuk memenuhi rasa haus dahaga di mulut ini. Untuk memenuhi rasa lapar di perut ini. Kita mencari keuangan. Kita mencari harta. Kita mempertenteng pangkat jabatan dan kedudukan kita. Kita bawa sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Hari demi hari kita lalui. Kita takut jangan sampai kita haus dan kita lapar. Kita takut jangan sampai jasad ini tidak dibaluti dengan busana ataupun pakaian. Kita takut jangan sampai kita tidak mampu bernaung di dalam perumahan. Hari demi hari kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus di muka bumi dengan amanah yang teramat sangat tinggi. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada aku, kata Allah. Maka sesungguhnya Allah mengutus kita di muka bumi. Hakikat telah kita belajar bahwa semua makhluk hidup yang sesungguhnya berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal daripada zat Tuhan. Ana min nurillah ala alamin nur. Aku berasal dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam raya maya pada ini tercipta. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu ketika ditanyakan oleh Tabi radhiyallahu anhu. Ini merupakan sebuah fondasi akidah kita, sebuah fondasi perenungan kita, sebuah fondasi evaluasi dan introspeksi diri kita.
Pagi sampai dengan malam menjelang kita tidur, Abah sering berulang-ulang menyampaikan pesan. Kita menjelang tidur, marilah kita, ayahanda, anakku semua, selalu berintrospeksi. Pagi sampai dengan menjelang tidur, amal baik lebih banyakkah atau amal buruk lebih banyak? Perbuatan baik lebih banyakkah dalam satu hari atau perbuatan buruk lebih banyakkah? Mulut ini sepanjang satu hari, apakah berbuat dosa lebih banyakkah atau berbuat baik lebih banyak? 9 pintu jasad ini, 2 pandangan mata ini, sepanjang satu hari, apakah berbuat baik lebih banyakkah atau berbuat buruk lebih banyak? 2 lubang pendengaran telinga ini, apakah satu hari itu lebih banyak mendengarkan perkataan-perkataan berdosakah atau perkataan-perkataan takwa? Kemudian minta maaf, ada 2 pintu, muka dan pintu belakang. Farji kemaluan kita dan lubang dubur kita. Farji kemaluan kita sepanjang satu hari, apakah melakukan perbuatan zina, maksiat, berdosa, atau perbuatan takwa dan mulia di hadapan Allah. Kemudian lubang dubur kita, apakah bersih dan suci daripada istinja? Insya Allah selama satu hari. 9 pintu jasad ini merupakan potensi terbesar masuk daripada perbuatan dosa. Mata 2, telinga 2, 4. Kemudian mulut 1, 5. Kemudian 2 lubang hidung, nafas keluar masuk, nafas haram atau nafas halal sepanjang satu hari. Pintu depan, pintu belakang kita, pintu farji kita, pintu dubur kita. 9 pintu jasad ini yang harus kita jaga. Kita lebih banyak hitung-hitung dan mengkalkulasi tentang harta. Bagi memiliki aktivitas bisnis dan dagang, dia menghitung-hitung pada saat menjelang tidur tentang keuntungan dan kerugian selama sehari. Kemudian bagi yang miskin, hina dan papa, sepanjang sehari semalam, dia lupa dengan menghitung-hitung amal baik dan amal buruknya. Dia hanya memikirkan, hari ini saya makan atau tidak makan. Saya kasih istriku uang atau tidak. Hari ini saya dapat beras 1 kilo atau tidak. Hari ini saya kasih makan istriku hanya dengan selain nasi putih. Hari ini saya tidak mampu memberikan nafkah zahir kepada istri dan anak-anak. Kemudian Allah lebih berpihak kepada yang miskin, hina dan papa. Kalaupun dia tidak melakukan amal apapun jua tentang ketakwaan yang bersifat ritual ibadah, tetapi dia mencari nafkah zahir demi isi perutnya, isi perut anaknya, isi perut istrinya, demi nafkah zahir istri dan anak-anaknya. Si miskin ini tentunya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah hatinya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ibadah mencari nafkah adalah merupakan ibadah mulia yang tepat dan kena sasaran bagi yang miskin, hina dan papa. Dipandang mata zahir manusia, tetapi di mata Allah dia diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang merasa memiliki pangkat jabatan, memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak merawat, kita tidak menjaganya dengan baik, bahkan kita jadikan sebagai media terbaik untuk kita takabur, ujub dan sombong di atas punggung bumi, maka hilanglah kemuliaan pangkat jabatan dan kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Al-Malikul Haqqul Mubin, itulah kedudukan Allah sebagai raja, raja yang akan menguasai hari pembalasan. Al-Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya yang pantas kita menyembah, bersujud dan memohon pertolongan. Ayahanda, bunda dan anak-anakku semua, baiklah, ini adalah cerita singkat tentang kehidupan zahir di atas punggung bumi yang bersifat sementara. Cerita singkat tentang kehidupan sementara daripada kita semua yang hidup, termasuk malam ini, sebagai perantau-perantau di atas punggung bumi. Ada yang sudah berusia sampai dengan bonus kiriman dari Allah 70, 60, 80 tahun.
lama merantau di bumi, tapi tidak pernah menghitung-hitung apakah 53 tahun, 60 tahun perbuatan baik lebih banyak atau perbuatan buruk lebih banyak. Sebelum ditimbang di yaumil masyar, di yaumil ba'ats, hari kebangkitan di padang mahsyar, sebelum dihisab, mari kita hisab dulu. Itu adalah merupakan cerita formalitas, sebuah cerita global yang merupakan kemasan-kemasan syariah, kemasan-kemasan fikih. Kita yang hadir pada malam hari ini sudah belajar jauh ke dalam dan sudah khatamkan bagaimana cara kita belajar tentang ilmu syariat, ilmu gerak-gerik jasad, amalia ubudiyah, ibadah jasad atau fisik ini, takbir sampai salam, serta hablum minan nas, hubungan sosial sesama manusia. Kita telah menghatamkan persoalan-persoalan akhlak itu, adab itu, menghatamkan ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan kebiasaan Nabi telah kita ikuti. Kita cermin ke belakang, ada dua yang dititipkan Allah, jasmani, ruhani. Oke lah, jasmani ini sudah kita khatamkan syariatnya. Kita lupa ada ruhani di belakang, ada ruh yang menggerakkan jasad ini. Malam ini ruh yang menggerakkan mulut ini berbicara, ruh yang menggerakkan mata ini memandang, ruh yang menggerakkan telinga ini mendengar, tangan ini bergerak, kaki berjalan, otak berpikir, angan-angan jauh, semuanya digerakkan oleh ruh. Aku titipkan ruh, aku titipkan ruh ke dalam jasadnya Adam, yang mana jasadnya terbuat daripada tanah tembikar. Kemudian karena ada ruh, hiduplah Adam itu. Ruh itulah nur. Ruh hanya berbeda nama. Ruh itulah Nur Muhammad. Dan kita ada Nur Muhammad yang membuat berbicara, Nur Muhammad yang membuat kita mendengar, Nur Muhammad yang membuat kita melihat. Berulang-ulang Abah mengatakan dan menjadi hafalan buat kita di dalam kitab Kasful Ghaibiyah dan kitab-kitab tasawuf yang lain, Majmu' al-Asrar, Subdat al-Asrar, banyak sekali menceritakan sebagaimana Abah cerita ini, bahwa sesungguhnya jangan lupa sekali lagi, Allah titipkan Nur Muhammad atau ruh ke dalam jasad Adam yang terbuat dari tanah tembikar itu, ditempatkan pada otak Nabi Adam pertama 100 tahun lamanya. Apa maknanya? Agar Nabi Adam bisa mencerna tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat daripada diri Allah Subhanahu wa taala, zat yang agung. Kemudian dipindahkan lagi dari otak ini menuju kepada mata. Kemudian karena Nur Muhammad dipindahkan ke mata, maka mata Nabi Adam mulai terbuka dan menyaksikan tentang fasilitas dan sarana ciptaan Allah di sekelilingnya. Lalu Allah pindahkan Nur Muhammad dari mata ini ke telinga, kemudian Nabi Adam mulai mendengar, kemudian ke hidungnya, lalu sampai dengan keluar dalam wujud napas, Nabi Adam sudah mulai bersin, masuk kembali. Nur Muhammad ini turun ke kolbi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kolbi mukmin itu baitullah, dengan berzikir maka menenangkan hati. Kolbi yang ghalib. Kemudian pindah dari kolbi Nur Muhammad ini turun ke perut, rasa lapar Nabi Adam itu. Kemudian turun ke kemaluan, lalu turun ke betis kaki dan turun ke tumit kaki. Naik kembali pada saat mau menjelang sakratul maut, insya Allah naik kembali dari tumit kaki menuju ke betis, menuju ke kemaluan, menuju ke perut, kemudian menetap lama di kolbi ini. Maka tepatlah Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku menciptakan mahligai dada yang indah. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada Nur Muhammad. Itulah sirku, rahasia sirullah. Maka hanya dengan rasa kita bisa bertemu Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat kita adalah merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Jasad berada di masjid di negeri seantero jagat, tetapi jiwa, ruh, mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bangga karena kita melaksanakan ibadah ritual fisik ini dengan sempurna. Syariat 5 waktu tidak pernah kita lepaskan. Allah Akbar. Gerak-gerik tubuh kita yang melakoni
Tapi hakikatnya adalah tubuh halus kita lah yang menjalankan ataupun menggerakkan tubuh kasar ini. Banyak orang tidak perlu menyadari ketika dia bertakbir dan beriftitah, mulutnya begitu khusyuk mengucapkan iftitah sampai dengan Al-Fatihah dan surat-surat lain, tetapi hakikat tubuh halusnya bergentayangan kemana-mana. Maka hal ini menunjukkan bahwa jasadnya sholat, jiwanya tidak sholat. Zahirnya sholat, batinnya tidak sholat. Sholat yang sempurna adalah mutu qabla an tamutu, mati sebelum engkau dimatikan. Ketika engkau bertakbir, Allah, mulutmu berucap, insya Allah nafasmu tenggelam ke dalam negeri Allah di qalbi. Maka sempurnalah mati sebelum engkau dimatikan pada saat itu. Jasadmu sholat, tubuh halusmu pun sholat. Tubuh kasarmu sholat, tubuh halusmu pun sholat. Di mana kata jalinya tubuh halus itu? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Napaslah. Banyak orang tidak pernah mempertanyakan, jasadmu sholat, apakah napasmu sholat? Lupa. Orang hanya membiarkan natural. Napas ini keluar masuk seperti itu. Lalu orang bertanya, kenapa engkau tidak memperhitungkan dan engkau mengkalkulasi? Kenapa engkau tidak mempertanya-tanyakan kenapa napasmu itu sholat atau tidak? Lalu dia menjawab bahwa itu urusan Allah. Tidak. Allah tidak mengurusi sampai dengan segalanya ketika bengik yang diciptakan. Allah telah mengamanahkan sepenuhnya kepada Khalifatul Ard, pemimpin di muka bumi yang bernama manusia. Maka kitalah yang harus mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri, menghisabah diri. Jasad sholat, nafas pun harus beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah? Sudah kita berikan amalan ilmunya. Itulah di zaman dulu orang-orang tua kita dan leluhur kita mengatakan sholat tanpa mengenal waktu. Ibadah tidak pernah mengenal waktu. Sholat do'ain, zikir do'ain, sholat nafas, zikir nafas. Sholat syariat adalah sholat 5 waktu. Sholat hakikat adalah sholat nafas. Masuknya nafas, keluar nafas, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak bisa kita pungkiri bahwa asal kita dari setetes mani, mani bapak dan mani ibu kita. Kita beribadah batin, dititipkanlah mani itu ke dalam rahim ibu kita. Maka Allah merubah mani itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Jasad yang utuh. 120 hari dalam kandungan ibu kita. Kemudian berdialoglah antara nur zat Allah, zat yang agung, dengan diri, jiwa, bumi, ruh, jasad kita. Berdialoglah mereka berdua. Dari mana datangnya ruh jasad itu? Ruh jasad itu berasal daripada bapak dan ibu kita. Kan masuknya mani pertama ke dalam rahim istri kita. Jodoh, rezeki dan ajar dititipkan. Kesempatan inilah kedua makhluk Allah ini harus paham tentang ilmu ini, sehingga dia bisa titipkan jodoh yang baik, rezeki yang bagus, dan maut yang husnul khatimah pada saat detik itu. Sehingga ketika lahir anak ini mengatakan, aku telah Islam dan diislamkan oleh ayahku sejak aku berada di alam rahim. Aku dibuatkan dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ketika ayahku datang kepada emakku dalam keadaan beribadah, dia faham ilmu itu. Dia bersyahadat, dia berselawat. Akidah tauhid mengaku Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya terjadi pada saat itu. Itulah tahapan-tahapan keislaman. Dari alam jiwa, kemudian masuk ke alam rahim, lalu keluar ke muka bumi, diazankan lagi oleh ayah kita, disyahadatkan lagi. Oleh karena itu kita bukan mu'alaf. Kalau kita tahu, maka orang-orang tua kita dulu mengajarkan, hei anakku, apabila engkau mau menikah dengan istri, tawaflah keliling rumah 7 kali. Apa maksudnya? Bukan suruh engkau putar-putar sampai dengan 7 kali. Belajar dan mencari ilmu beribadah batin. Ilmu ketika engkau mau memproduksi ciptaan Allah. Yang caranya engkau beribadah dan berakhlak yang sempurna ketika engkau berjenabah.
Karena hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah hadiahkan kepadamu pada saat itu sesungguhnya jiwamu telah mi'raj berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara jiwa dengan jiwa. Lahirlah produksi ciptaan yang baru yang bernama anak. Dengan anak-anak yang saleh dan soleh. Karena kepemahaman ilmu yang ditanamkan ke dalam rahim adalah kesempurnaan yang hakiki. Maka keluar anak ini, tentunya kita tidak lagi kepala pusing untuk mengajaknya menuju ke jalan takwa. Karena memang sudah ditanamkan oleh ayahnya yang cerdas, ibunya yang cerdas, Rahman yang bersih dan suci, sementara ibunya memiliki rahim yang bersih dan suci. Insya Allah, banyak orang tidak pernah belajar tentang asal-usul ini. Banyak orang hanya mengambil instan dalam pelajaran. Dia didik anaknya, tetapi minta maaf terlambat akidah keislamannya, akidah tauhidnya. Karena akidah tauhid yang hakiki telah diajarkan seharusnya sejak masih dalam ibadah batin antara suami dan istri itu. Sepanjang kita hidup di atas punggung bumi ini, lahirlah rasa cinta kita. Ketika kita kejar harta, cinta kita mulai banyak dengan harta. Kita kejar kecintaan itu. Kecintaan kepada istri, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada handai taulan, sahabat, kerabat, dan seluruh keluarga kita. Kita fullkan cinta kita kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat baik-baik, pada saat meninggal dunia di dalam kubur pun akan tersiksa. Karena apa? Karena ketika 40 langkah sepulangnya orang menghantar kita ke dalam kubur, maka insya Allah roh ini akan dimasukkan kembali ke dalam jasad manusia di dalam kubur. Untuk dia bisa merenung kembali tentang dirinya bahwa dia sesungguhnya telah meninggalkan dunia, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya. Kemudian dia mulai melihat kain kafannya. Maka apabila seseorang sepanjang hidupnya di bumi dia lebih mencintai dunia, dia teramat sangat tersayat hatinya. Dibikin sengaja tersayat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia merasakan betul pedihnya begitu meninggalkan semua dunia yang ditinggalkan itu. Tetapi bagi yang mencintai Allah, yang lebih banyak cintanya, yang menyerahkan rasa cintanya kepada Allah lebih banyak daripada dunia, maka insya Allah dia tersenyum puas menikmati keindahan yang berada di alam kubur, alam barzah itu. Allah datangkan kenikmatan penuh dengan cahaya. Nur Allah, Nur Muhammad. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Luas terang kubur itu. Ini cerita bagi hamba Allah yang masih berjalan antara syariat menuju hakikat yang bernama tarekat. Tapi kalau orang sudah belajar lebih dalam tentang hakiki diri ini, maka insya Allah diri ini jualah yang sendiri datang, diri ini jualah yang sendiri pulang. Yang terpenting adalah jaga darahmu, dagingmu, tulangmu, kulitmu, jaga duburmu daripada istinja dan kemaluanmu, daripada kebersihan dan kesucian. Insya Allah kalau engkau jaga dua-dua, maka engkau mati meninggalkan dunia dalam keadaan jasad yang utuh, wangi seperti kasturi, tidak akan pernah dimakan tanah. Mengapa? Karena darah, daging, tulang, dan kulit menyatu dililit oleh Nur Muhammad, sehingga tidak mampu dimakan tanah, dimakan binatang aneh-aneh di dalam kubur. Dia wangi seperti kasturi. Dia akan kecil dan akan hilang. Yang tinggal di kain kafan hanyalah setetes mani. Karena kita berasal dari mani, kembali menjadi mani. Hakikinya yang sempurna seperti itu. Jangan sampai darah berpisah daging, daging berpisah tulang, tulang berpisah kulit, hancur dimakan tanah. Maka mati ini adalah mati kafir, mati tidak pernah belajar mengenal diri. Walaupun sepanjang hidupnya jasadnya sholat tidak pernah berhenti, puasa tidak pernah berhenti, menjalankan rukun Islam dengan kemuliaan, tetapi jasadnya hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah pun memakannya, binatang busuk di dalam tanah pun mengambilnya. Insya Allah tulang belulang berantakan. Sebelum dikuburkan, hamba Allah ini sudah berbau busuk. Insya Allah inilah orang yang tidak mengenal diri, yang tidak pernah melilitkan 4 lapisan dalam dirinya, disebut dengan 4 sulapa. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai pengawal jasadnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan cerita cinta kepada Allah tidak gampang, karena cerita cinta kepada Allah yang maha mencintai kita. Allah itu maha bersih dan maha suci. Maka ingat baik-baik, berhadapan dan bertemu dengan Allah di atas sajadah, bersihkan dan sucikan diri. Karena engkau akan mau bertemu dengan maha bersih dan maha suci. Bagaimana mungkin dalam duburmu masih penuh dengan istinja,
haruslah engkau kasih bersihkan dan sucikan. Bagaimana mungkin engkau datang dalam keadaan jasadmu penuh dengan kotoran? Tidak mungkin Allah akan terimamu. Kotoran bukan menyangkut dosa, kotoran menyangkut kebersihan dan kesucian. Fondasi terbesar dalam kehidupan ini adalah istinja. Mengapa? Kunci untuk engkau menyampai surga adalah sholatmu, tetapi kunci agar sholatmu diterima adalah istinja atau tahar. Maka jangan bermain-main dengan istinja, jangan bermain-main dengan beribadah batin bersama istri. Jangan hanya nafsu bumi yang kau bawa. Pegang fondasi ini. Jaga tubuhmu dari kebersihan dan kesucian. Jaga napasmu dari kebersihan dan kesucian. Sholatlah syariat sebagaimana sholatnya baginda Nabi. Insya Allah dengan fisikmu, kolbimu, berhadapkanlah dengan kiblatnya Allah. Nafasmu sebagai imammu dalam kendaraan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan selamat dunia wal akhirat. Jasadmu mim ha mim dal bernama Muhammad. Insya Allah nafasmu bernama Ahmad. Roh atau nurmu bernama Nur Muhammad. Zatmu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila zat Allah berada pada nafas, namanya Hu, maka jangan tinggalkan Hu. Kul, katakanlah Hu itu Allah. Katakanlah Hu Allah. Dia Allah. Hu itu Allah. Allahu Samad. Allah itu Hu, tempat kita meminta. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tempat yang tidak bergantung kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat kita minta pertolongan kecuali hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah. Selalu kita mengucap insyaallah. Kalau kita belum berada sampai dengan pada makom di mana kita lebur di dalam zatnya, jangan sekali-kali kita bertakabur. Mengapa kita menyebut insyaallah? Karena kita masih berada dalam level hamba, maka sewajarnya kita beradab dan berakhlak kepada Allah. Katakanlah insya Allah. Tetapi apabila engkau telah fana, engkau telah tidak sadarkan diri, yang ada hanyalah zat Allah, innani anallah, innani anal haq, maka insya Allah tidak berlaku lagi. Itulah sebuah kemajedupan, sebuah refleks spontan yang menjadi karomah laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan program kesengajaan. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.